Pakaian adat Riau dikenal sebagai pakaian adat Melayu Riau. Hal ini dikarenakan masyarakat Riau memang kebanyakan adalah orang suku Melayu. Ada beberapa macam dari pakaian adat Melayu yang ada di Riau, tergantung daerah asalnya. Pakaian adat Melayu Riau yang menjadi baju tradisional Riau berbeda-beda tergantung daerahnya. Ada baju adat Melayu Siak, baju adat Melayu Indragiri, baju adat Melayu Bengkalis, maupun baju adat Melayu Kampan. Meski berbeda-beda, secara garis besar bentuk pakaiannya hampir sama dengan yang lain. Baju adat Melayu Riau ini memiliki berbagai macam jenis, seperti baju kurung labuh, baju kurung cekak musang, baju kurung teluk belanga, baju kurung tulang bulat, dan baju kebaya pendek. Terdapat jenis pakaian baju Melayu yang sering dipakai sehari-hari, yaitu baju kurung teluk belanga dan baju kurung cekak musang. Berikut adalah museum yang terdapat di sebelah Istana Siak yang menyimpan berbagai macam alat benda porak-poranda sejarah yang ada pada zaman dahulu. Terdapat baju, alat digunakan dalam sehari-hari, bahkan suatu hiasan yang terdapat dalam museum ini yang baru diresmikan pada tahun 2020 lalu oleh tokoh adat dan sejumlah pejabat. Ini adalah salah satu makanan khas Melayu Riau yang sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu lempeng sagu. Lempeng sagu sendiri berasal dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, salah satu daerah penghasil sagu di Kepulauan Riau. Lempeng sagu ini berbentuk seperti roti dasar pizza. Namun bedanya dengan pizza asli, lempeng sagu ini hanya dibuat dengan bahan utama sagu basah dan kelapa. Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah gulai atau kuah asam pedas. Bisa juga disajikan dengan sambal, ikan asin, dan gula merah. Makanan khas Melayu Riau selanjutnya adalah kacang pukul. Kacang pukul sendiri berasal dari Rokan Hilir, Kota Bagan Siapi-api. Bahan baku pembuatan kacang pukul adalah kacang tanah kualitas terbaik yang diperoleh dan dibeli dari petani kacang sekitar Kota Bagan Siapi-api. Harga dari kacang pukul ini pun sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 saja. Sudah dapat dinikmati dan dibawa pulang makanan khas ini. Makanan Melayu selanjutnya berasal dari Riau, yaitu bolu kumojo. Bolu kumojo sendiri berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja, karena loyang yang digunakan berbentuk seperti bunga Kamboja. Zaman dahulu, bolu kumojo hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat suku Melayu. Tetapi, lama-kelamaan kue bolu kumojo tersebut banyak dijual belikan di toko-toko, bahkan dijadikan sebagai oleh-oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan bagi kita dari Riau. Kami dari mahasiswa Universitas Riau melaksanakan tugas kelompok budaya Melayu, dan kami diminta untuk menggali informasi mengenai adat Melayu. Salah satunya kami melihat spot yang ada di balai adat ini, salah satunya itu makanan dan pakaian. Jadi kami nak tanya Kak, itu tahun bila nih baru ada? Karena kan kami baru tengok nih baru ada kayak bazar ini nih. Oke, gedung ini sendiri kurang lebih baru ada 1 tahun ke belakang. Jadi tepat di tanggal 3 Juli 2021 baru gedung ini baru diresmikan. Jadi
ini sebenarnya adalah gerai oleh-oleh khas dari Riau. Jadi ada 12 kabupaten kota yang ada di Riau. Seluruh hasil baik itu kuliner, baik itu hasil kerajinannya kria dalam bentuk kain itu ada di sini. Jadi dari 12 kabupaten di Riau ini Tersedia semua di sini. Dari mulai Dumai, kemudian ada Palawan, ada Pekanbaru, ada Rohil, Rohul, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Meranti, dan juga Kampar. biasanya yang Sultan Mahmud Riyad Syah atau Sultan Mahmud Syah ketiga adalah Sultan yang bertuan besar Johor Pahang, Riau, Lingga. Ia memerintah dari tahun 1770 sampai 1811. Sultan Mahmud Riyad Syah terkenal dengan kegigihannya dalam melawan Belanda. Ia melawan Belanda dengan strategi perang gerilya laut, sehingga kedaulatan Sultan Mahmud Riyad Syah diakui oleh Belanda sebagai penguasa terbesar Kesultanan Lingga Riau, Johor Pahang. Kemudian beliau, Sultan Mahmud Riyad Syah di Hulu Riau, 8 Maret 1756. Ayahnya adalah Sultan Johor ke-13 bernama Abdul Jalil Muazzam Syah. Sang ibu adalah Tengku Putih binti Daeng Celang. Meskipun Sultan Mahmud Riyad Syah adalah anak bungsu, sejak usia 14 tahun ia tidak menjadi sultan. Ketika ia akhirnya menjadi sultan, Sultan Mahmud Riyad Syah memiliki 4 orang yang dipertuan muda. Keempat orang tersebut adalah yang dipertuan muda dari Kamboja, yang dipertuan muda Raja Hasim Isabillah, yang dipertuan muda Raja Ali, dan yang dipertuan muda Raja Jafar. Pada saat masa penjajahan, Belanda mengirim kapal murid sebagai membawa kapal perang di bawah pemerintahan Fitri Bandar. Karena saudara Belanda percaya bagi kebenaran Belanda. Akhirnya pada 10 Februari 1784, Sultan Mahmud Riyad Syah menandatangani perjanjian VOC. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa 1. Pelabuhan Riau menjadi milik Belanda. 2. Monopoli buwis dari kantor IMD harus berakhir. 3. Larang untuk orang buwis memegang jabatan di pemerintahan Johor. Pada Juni 1785, Belanda kembali ke Riau yang menimbulkan rasa tidak senang Sultan Mahmud Riyad Syah. Ia pun menyebut kekuatan dengan Raja Terpasung dan Raja Ismail asal Johor untuk melawan Belanda. Pertempuran dimulai pada 13 Mei 1787 dengan pasukan Sultan Mahmud Riyad Syah yang melakukan gerilya. Belanda pun berhasil turun mundur pada Mei 1787. Strategi gerilya yang dilakukan Sultan Mahmud Riyad Syah berhasil menimpa Belanda. Akhir hayatnya, Sultan Mahmud Riyad Syah wafat di Daeng, Lingga, 13 Januari 1811. Jasadnya dimakamkan di makam Masjid Sultan Daeng Lingga. Untuk menghargai jasa-jasanya, Joko Widodo dengan duraninya adalah pahlawan nasional Indonesia. Keputusan tersebut dilakukan di Istana Negara pada 9 November 2017 berdasarkan Kepres RI nomor 15/TK/tahun 2017. Berikut adalah riwayat hidup Sultan Mahmud Riyad Syah. Pada 1760, beliau lahir di dalam istana Hulu Sungai Karang dengan nama kecil Mahmud. Pada saat 1761, beliau naik ke atas sebagai Sultan ke-15 menggantikan ayahnya, Tengku Abdul Jalil bin Sultan Sulaiman Batu Langsung. Pada tahun 1782, beliau bersama Raja Haji memimpin perang Riau I melawan Belanda. Pada 6 Januari 1784, beliau menantangkan armada perang Belanda di Tanjung Pinang. Pada 18 Juni 1784, beliau menyerang Belanda di Malaka. Pada 13 Mei 1787, beliau menyerang benteng Belanda di Tanjung Pinang. Pada 20 Juli 1787, beliau memindahkan ibu kota kerajaan dari Hulu Riau ke Daeng Lingga. Pada 1788 sampai 1793, beliau memerangi Belanda dengan cara gerilya laut. Pada 29 Mei 1795, beberapa wajib Belanda di Batavia mengakui kedaulatan Kesultanan Riau Lingga, Johor Pahang di bawah pimpinan Sultan Mahmud Riyad Syah. Di Inggris juga